Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulidani, NRP 03200477 dari kelas T4 ME4C. Di video ini saya akan menunjukkan cara saya dalam mengerjakan tugas rangkaian pneumatik minggu keempat dengan soalan sebagai berikut. Untuk yang pertama, buatlah rangkaian pneumatik untuk mesin pemindah barang. Bila barang sudah di tempat mesin dan tombol start ditekan, maka piston A bergerak mengangkat barang ke atas. Setelah piston A maksimum, piston B keluar, dan setelah B menyentuh limit switch atau maksimum, piston A mundur, dan ketika A menyentuh limit switch, piston B akan bergerak ke posisi semula. Untuk langkah pertama, kita gambarkan diagram gerak langkah seperti ini. Jadi ketika pertama piston A maju atau A1, kemudian setelah A maju, piston B maju, dan ketika setelah B menyentuh limit switch, maka piston A akan bergerak mundur, dan ketika A telah kembali ke posisi semula, piston B akan kembali ke posisi semula juga. Rangkaian ini akan menjadi siklus ya. Untuk pertama kita buat layar baru di pneumatik di aplikasi SplitSim. Untuk rangkaian ini kita membutuhkan dua double acting cylinder, untuk selanjutnya kita membutuhkan katup atau valve 5/2. Kita membutuhkan 2 buah. Ini kita pertama atur terlebih dahulu di pneumatik electrical, kita pilih yang kedua. Oke, lalu kita copy karena di sini kita membutuhkan 2. Selanjutnya kita membutuhkan valve 3/2 sebanyak 5. Pertama kita atur terlebih dahulu. Ini kita mechanical pakainya roll switch. Ini terus spring returned. Untuk ini kita copy menjadi 4. Untuk yang satu ini kita bukan menggunakan mechanical, tapi kita menggunakan manual sebagai tombol start. Setelah itu kita membutuhkan kompresor dan air service sebagai sumber tenaga, sumber power. Oh iya, dan jangan lupa tambahkan one way valve untuk mengatur udara yang masuk. Kita membutuhkan 4.
kita membutuhkan sebanyak 4 buah, jadi kita langsung copy saja. Setelah itu kita sambungkan. Kita atur ini opening levelnya menjadi 50%. Berlaku untuk semua one way valve. Selanjutnya kita sambungkan one way valve ini dengan katup 5/2. Setelah itu kita posisikan agar serapih mungkin ya teman-teman. Lalu untuk ini yang angka 5 dan 3 kita ganti terminatornya menjadi silencer atau peredam. Begitu juga untuk yang di katup 32, di angka 3 nya kita ganti. Setelah itu kita sambungkan valve 32 yang roll dengan yang tombol start atau push button. Selanjutnya kita sambungkan air service dengan kompresor. Lalu kita hubungkan yang titik 1 ini valve 5/2 dan juga valve 3/2 ke sumber energi, sumber power.
Setelah itu kita atur actuating label. Untuk pertama yaitu piston A, labelnya A0, terus kita mulai dari 0, lalu untuk A1 finishnya jadi 100. Oke, lalu juga ini piston yang kedua atau piston B, kita beri label B0 dengan posisinya pertama 0, dan untuk B1 posisinya yaitu 100. Sudah ini, lalu kita juga jangan lupa berikan label pada valve 3/2 yang roll switch ini. Yang pertama kita beri label B1, lalu maksud saya ini B0, lalu ini B1, selanjutnya ini A1, dan juga terakhir A0, seperti ini. Coba kita putar. Oh sebentar, ini ada masalah. Lalu coba kita putar. Ketika kita tekan push button, A maju, B maju, A mundur, B mundur. Seperti ini adalah rangkaian pneumatik untuk persoalan nomor 1. Ketika piston A maju, B maju. Ketika piston A mundur, B mundur. Itu untuk persoalan nomor 1. Selanjutnya untuk persoalan nomor 2 dengan soal mesin pemindah barang bekerja jika tombol start 1.2 atau 1.4 ditekan, maka piston A bergerak mengangkat barang yang datang dari konveyor 1 ke atas. Setelah piston A maksimum, maka piston B mendorong barang ke konveyor 2. Setelah B maksimum, maka B kembali ke minimum, dan setelah B minimum maka piston A bergerak turun. Untuk gerakan atau rangkaian ini bisa dinamakan dengan A plus, B plus, B min, A min. Karena di sini ada perintah yang ganda. Ini ketika B plus, selanjutnya B min, maka dalam persoalan ini kita menggunakan rangkaian sequence cascade dengan diagram gerak langkah seperti ini. Pertama kita akan membagi menjadi 2 grup, yaitu grup pertama A plus dan B plus, dan untuk yang kedua B min dan A min, grup 1 dan grup 2. Jadi ketika push button ditekan, maka A akan maju. Setelah A maju, B maju. Setelah B maju, B mundur, dan setelah B mundur, A mundur.
kita pertama membutuhkan valve 3/2 valve 3/2 ini kita edit terlebih dahulu. Valve 3/2 dengan roll switch dan spring return kita copy menjadi 4. 3 dan 1 lagi. Untuk yang satu ini kita pakai manual untuk push button. Kita juga membutuhkan double acting cylinder sebanyak 2. Selanjutnya kompresor, terus kita membutuhkan manometer, manometer ada di bagian ini. Kita membutuhkan 4. Kita copy dan paste. Kita rotate. Lalu kita membutuhkan valve 5/2 dengan pneumatic electrically di bagian kanan dan bagian kiri seperti ini. Kita membutuhkan 2 buah. Oh iya, jangan lupa untuk mengatur udara yang masuk kita menggunakan one way flow. One way flow kita membutuhkan sebanyak 4 buah. Dengan opening 50%.
seperti ini. Kita sambungkan ke masing-masing double acting cylinder. Lalu one way flow ini kita sambungkan ke katup 5/2. Seperti ini. Lalu kita butuh sumber power. Kita ganti yang 3 ini terminatornya menjadi yang paling bawah ini atau peredam. Untuk yang 5 juga sama, kita ganti terminatornya. Lalu kita sambungkan yang nomor 1 ke kompresor. Setelah ini kita hubungkan manometer dengan manometer. Manometer yang di sebelah kiri dan kanan kita hubungkan seperti ini. Lalu untuk valve 3/2 ini sebanyak 2 buah kita akan letakkan di atas di atas garis ini manometer, dan 2 lagi ada di bawah. Oh iya, kita masih membutuhkan valve 5/2 sebanyak 1 buah. Lalu kita berikan label pada silinder pertama dengan label A, piston A 2.1 minimum switch dengan posisi 0 dan A2.2 dengan posisi 100. Oke. Dan juga untuk yang piston kedua ini kita berikan label B1.3 minimum switch dengan posisi 0 dan yang kedua B2.3 untuk posisi 100%. Oke, setelah ini selanjutnya kita juga akan memberikan label pada valve 3/2 ini yang ada roll switchnya. Untuk yang ini kita berikan label B1.3 Untuk yang ini kita berikan label A2.2 ini. Untuk yang 2 ini kita berikan label
kita berikan label untuk yang ini A2.1 dan yang satunya lagi kita label dengan B2.3 seperti ini. Lalu untuk yang 5/2 yang ada di jalur A ini kita sambungkan ke garis yang pertama ini, dan untuk yang kedua ini kita sambungkan ke valve 3/2 milik B1.3 seperti ini. Dan untuk yang satu miliknya valve 3/2 kita sambungkan ke jalur 2 seperti ini. Kita ganti terlebih dahulu titik 3 dengan peredam. Lalu untuk titik 4 milik 5/2 kita sambungkan dengan jalur yang pertama, dan untuk yang titik 2 ini kita sambungkan ke jalur yang kedua. Setelah seperti ini kita sambungkan juga kabel 5/2 dengan 3/2 dan kita juga sambungkan dengan yang satunya lagi. Setelah itu kita masih membutuhkan kompresor 1 unit untuk disambungkan dengan valve 5/2. Lalu pas button kita tempatkan di bawah valve 3/2 dengan label A2.1 kita sambungkan. Lalu untuk titik 1 milik push button kita sambungkan dengan jalur kedua ini, seperti ini. Untuk yang B2.3 kita sambungkan dengan jalur yang pertama. Dan untuk yang A2.2 kita sambung titik satunya ini kita sambungkan ke jalur yang pertama. Untuk titik 2 kita hubungkan ke valve 5/2. Lalu kita sambungkan ini dengan yang kedua seperti ini. Lalu kita coba putar. Ketika push button kita tekan, A maju, B maju, B mundur, A mundur. Piston A maju atau A+, lalu
B maju atau B plus. Ketika B mundur menyentuh limit switch B1.3, piston A juga akan mundur ke limit switch A2.1. Seperti ini, rangkaian akan terus berlanjut menjadi sebuah circle. Jadi ini adalah rangkaian sequence cascade untuk persoalan nomor 2 ini, atau bisa kita sebut dengan A plus, B plus, B min, A min. Selanjutnya untuk persoalan nomor 3, yaitu dengan soal seperti berikut, yaitu benda kerja atau plate telah di tempat atau di mesin bending ketika tombol start ditekan, piston A menjepit plate. Ketika piston A maksimum, maka B membending plate. Ketika B maksimum, B akan kembali, dan setelah B kembali ke minimum, C keluar membending plate atau C maju setelah C maksimum, dan kemudian C kembali ke posisi minimum. Dan setelah C minimum, maka piston A akan kembali ke posisi semula, atau kita bisa sebut dengan rangkaian A plus, B plus, B min, C plus, C min, A min. Dan untuk diagram gerak rangkanya itu seperti ini. Kita bagi menjadi 3 grup. Grup pertama ada A plus, B plus. Grup kedua ada B min, C plus. Grup ketiga ada C min, A min. Jadi ketika push button ditekan, maka A akan maju atau A1, dan ketika A1 menyentuh maksimum switch, maka B maju, dan ketika B maju, B mundur. Setelah B menyentuh minimal limit switch, C akan maju ke maksimum limit switch. Setelah itu C akan mundur. Setelah C mundur, maka memerintahkan A untuk mundur. Begitu seterusnya, membuat menjadi sebuah circle gerakan sequence cascade. Untuk pengerjaan soal nomor 3 adalah sebagai berikut. Pertama, kita membutuhkan double acting cylinder sebanyak 3 buah. Lalu kita langsung berikan label pada setiap silinder. Untuk ini silinder pertama, saya gunakan label A 1.0 dengan posisi awal 0, dan untuk yang kedua saya gunakan label A 1.1 dengan posisi 100. Begitu pula dengan piston kedua, kita berikan label Jadi inilah piston A, ini piston B, ini piston C. Selanjutnya kita membutuhkan valve 5/2.
kita membutuhkan valve 5/2 sebanyak 3. Kita ganti terminator menjadi yang paling bawah. Ini paling bawah. Oke, kita copy menjadi 3. Lalu kita membutuhkan one way flow. Kita rotate dulu posisinya. Di sini kita membutuhkan one way flow sebanyak 6, karena di sini kita ada 3 double acting cylinder. Kita sambungkan terlebih dahulu dengan one way flow. Kita juga sambungkan one way flow ini dengan valve 5/2. Lalu pada masing-masing valve 5/2 ini kita berikan kompresor. Kita sambungkan kompresor dengan titik nomor 1 ini. Lalu kita membutuhkan manometer. Di sini kita membutuhkan 6 unit. Kita putar terlebih dahulu. Lalu kita copy. Setelah itu kita blok ketiga manometer ini, kita copy lalu kita tempatkan di sebelah kanan dan kita putar seperti ini. Kita sambungkan antara manometer yang di kanan dan yang ada di kiri. Lalu setelah itu kita membutuhkan valve 3/2, valve 3/2 sebanyak 7 unit. Namun kita pertama ubah terlebih dahulu. Kita ubah yang semulanya pneumatik ini kita kosongkan, lalu kita ubah menjadi mechanical roll ya, dan kita menggunakan spring. Lalu kita copy.
1 2 3 4 5 6 7. Untuk yang satu ini kita ganti yang semulanya mechanically kita menjadi manual sebagai push button. Kita juga masih membutuhkan katup 5/2. Seperti ini. Kita sambungkan antara katup 5/2 dengan katup 5/2 antara titik 1 dan titik 4 ini. Setelah itu, kita akan memberikan label pada setiap valve 3/2 yang ada rollnya ini. Untuk yang di atas ini kita berikan label C1.0 ini. Lalu selanjutnya kita berikan label A1.1. Selanjutnya B1.0 seperti ini. Dan untuk yang ada di bawah kita berikan label A1.0. Selanjutnya C1.1 dan B1.1. Pastikan semua valve 3/2 ini telah diberikan label. Setelah itu untuk yang ini valve 3/2 milik C1 kita sambungkan dengan valve 5/2 yang ada di jalur A1 ini. Titik 3 kita sambungkan dengan titik 2. Lalu untuk yang A11 kita hubungkan dengan 5/2 yang ada di jalurnya B ini. Seperti ini. Lalu dan yang B1.0 ini kita sambungkan yang katup 5/2 dengan yang ada di jalurnya C. Kita sambungkan dan setelah semua masing-masing tersambung, lalu untuk 5/2 kita sambungkan yang miliknya piston A, kita sambungkan dengan jalur 1 untuk yang
Untuk valve 5/2 yang ada pada jalur B, kita sambungkan dengan line kedua, lalu untuk yang 5/2 miliknya C kita sambungkan dengan line ketiga ini, seperti ini ya. Untuk one way flow ini kita harus atur opening levelnya menjadi 50. Setelah ini lalu kita sambungkan valve 5/2 yang di titik 4 ke jalur 1 atau line 1. Untuk titik 2 kita sambungkan ke line 2. Lalu selanjutnya kita sambungkan 5/2 ini dengan valve 3/2 miliknya A1.0 seperti ini. Kita juga sambungkan valve 5/2 yang ada di titik ini ke jalur ini. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan B1 ini dengan valve 5/2 ini. Untuk yang titik 2 ini kita sambungkan ke line ketiga ini. Titik atau valve 3/2 miliknya C1 kita sambungkan dengan 5/2 di titik ini, kita sambungkan. Lalu untuk yang 1 ini kita sambungkan ke line 2 ini. Jangan lupa pastikan untuk terminator kita ganti. Lalu untuk push button ini kita tempatkan di bawah A1.0. Kita sambungkan sesuai jalurnya. Lalu untuk yang titik 1 push button kita sambungkan ke jalur yang ketiga ini, seperti ini. Terus selanjutnya jangan lupa kita berikan kompresor untuk valve 5/2 ini, seperti ini. Setelah itu kita juga masih harus menyambungkan C1.0.1 ke line 3 terus A1.1 ke line 1
Dan untuk yang B1.0 kita sambungkan ke line 2 seperti ini. Dan untuk B1.1 kita sambungkan ke line 1 seperti ini. Setelah semua rangkaian sudah tersambung seperti ini, coba kita putar terlebih dahulu, yaitu ketika push button ini kita tekan, ketika push button tekan, A maju, B maju, lalu B mundur. Setelah B mundur, C maju. Setelah C maju menyentuh limit switch C1.1, maka C mundur ke minimum limit switch C1.0 dan A mundur ke titik A1.0. Jadi gerakannya yaitu A plus, B plus, B min, C plus, C min, A min. Seperti ini. Semua rangkaian sudah bekerja. Lalu kita berikan label. Ini adalah piston A. Ini adalah piston B. Dan ini adalah piston C. Piston C. Seperti ini bentuk rangkaiannya. Kita review kembali dari nomor 1. Ini adalah nomor 1 dengan rangkaian A plus, B plus, A min, B min. Lalu untuk yang rangkaian kedua ini sudah menggunakan cascade dengan rangkaian A plus, B plus, B min, A min. Ketika kita tekan tombol start, A maju, B maju, B mundur, A mundur. Dan untuk yang rangkaian terakhir ini, yaitu ketika A maju, B maju, terus B mundur. Ketika B mundur, C maju, lalu C mundur, dan A mundur. Kita coba tekan push button. Maju, maju, mundur, maju, mundur, mundur. A maju, B maju, B mundur, maka C akan maju. Setelah C maju, C mundur, lalu A mundur. Maka rangkaian ini akan berjalan menjadi sebuah circle, sebuah sistem pneumatik cascade. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hasil rangkaian yang saya buat untuk tugas minggu keempat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan apabila ada salah kata
Saya mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.